Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mewakili dari kelas agroteknologi kelas 7E, kelompok 1A. Sebelum masuk ke video wawancara, saya ingin sedikit membahas tentang apa sih sebenarnya agroforestry itu, dan apa saja sih manfaat dari agroforestry ini, dan jenis-jenis pohon apa yang dapat ditanam dalam sistem agroforestry tersebut. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita bahas dari awal, yaitu apa sih sebenarnya agroforestry itu? Agroforestry adalah sistem pengelolaan penggunaan lahan yang memadukan pepohonan dengan tanaman pangan atau padang rumput. Jadi, sistem ini menggabungkan teknologi pertanian dan kehutanan. Jenis-jenis pohon yang dapat ditanam dalam sistem agroforestry ini biasanya bernilai ekonomi tinggi, teman-teman, seperti kelapa, karet, cengkeh, kopi, kakao, jati, dan mahoni. Namun, jenis yang memiliki nilai ekonomi rendah pun dapat ditanam, seperti dadap, lamtoro, dan kaliandra. Sedangkan untuk tanaman semusim yang ditanam biasanya seperti padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan lain-lain. Berikut merupakan manfaat agroforestry ini sangat beragam, diantaranya yaitu yang pertama ialah perbaikan kualitas tanah dan pencegahan erosi. Penanaman pohon dalam sistem agroforestry membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan, dan mencegah erosi. Yang kedua yaitu manfaat dari agroforestry ini ialah sebagai sumber penghasilan berkelanjutan. Masyarakat sekitar hutan konservasi dapat memperoleh penghasilan tambahan melalui agroforestry yang menanam berbagai jenis tanaman seperti sayuran, kopi, kakao, dan tanaman obat-obatan. Kemudian yang terakhir manfaatnya yaitu konservasi keanekaragaman hayati. Agroforestry mendukung pelestarian keanekaragaman hayati di sekitar hutan konservasi dan menyediakan habitat yang mirip dengan ekosistem alami. Ini membantu melestarikan berbagai spesies flora dan fauna yang ada di kawasan tersebut. Baiklah teman-teman, itu saja pengenalan mengenai agroforestry yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kita akan memasuki inti video ini tentang bagaimana kami mewawancarai petani atau lebih tepatnya pengepul yang ada di Desa Penyengat, Kabupaten Siak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari agroteknologi kelas 7E. Di sini kami akan mensurvei di Desa Penyengat, Kabupaten Siak. Perkenalkan, saya Muhammad Putra dan di sebelah saya rekan saya Azuri Aji Ramadhani dan Henry Resti Surbakti. Di sini kami akan menjelaskan agroforestry yang ada di Desa Penyengat, Kabupaten Siak. Dapat dilihat di sini di desa Penyengat ini menggunakan sistem tumpang sari yang tanaman utamanya itu kelapa sawit. Tetapi kelapa sawitnya belum menghasilkan atau TBM, tanaman belum menghasilkan. Jadi sekarang produksi utamanya ialah dari nanas. Nah, jadi sistem agroforestry yang ada di Desa Penyengat ini merupakan agroforestry kompleks, yang mana di sini terdapat 3 komoditi. Yang pertama itu tanaman utamanya berupa tanaman sawit dan disupport dengan tanaman nanas, dan tanaman yang baru ditanam itu tanaman kelapa. Nah, jadi dengan adanya pengaruh tanaman nanas ini dapat membantu apabila ada penjualan nanas yang berlebih, pendapatannya dapat dibantu untuk pemasukan pemupukan untuk sawit yang belum menghasilkan. Sistem agroforestry kompleks ini adalah kendala yang dialami petani di Jalan Tanjung Pal, Desa Penyengat, Kabupaten Siak, yaitu harga pupuk yang tinggi sehingga menyulitkan para petani untuk melakukan pemupukan, yang dimana
pemupukan itu sangat penting untuk memenuhi zat hara dari tanaman nanas ini. Yang selanjutnya itu dari akses jalan yang kurang memadai, ya banyak lubang-lubang di jalan itu sehingga menyulitkan hilirisasi hasil pertanian. Terhambat dan para petani berharap adanya bantuan dari pemerintah yang berupa subsidi pupuk dan perbaikan jalan agar hasil dari petani ini dapat didistribusikan ke pasar atau ke pengepul. Berikut merupakan hasil panen dari yang sudah dipanen oleh petani di sekitar sini, dan inilah penampakan dari integrasi agroforestry kompleks. Tanaman nanas dengan tanaman utamanya kelapa sawit dan pohon kelapa, dan di sebelah sini petani di sini juga mengintegrasikan juga menanam tanaman nanas di pinggir jalan. Jadi ini merupakan salah satu hasil dari tanaman nanas yang diintegrasikan dengan tanaman sawit dan juga tanaman kelapa. Dapat dilihat tanaman dari sebelah kanan ini adalah nanas yang baru saja dipanen oleh pemiliknya. Bukan, saya agen. Oh, Iya agen, tapi kita tahu juga apa juga kita nanas juga kan. berarti ini diintegrasikan dengan tanaman sawit ya, Pak? Sawitnya punya orang yang punya nanas ini, Pak? Iya. Berapa hasilnya dari nanas ini? Kalau orang ini bisa dikatakan ya tergantungnya buah itu. Sekarang ini petani banyak mengeluh ke pupuknya. Pupuk ya, Pak? Kemarin kan masih subsidi. Tanahnya pun tanah gambut ya, Pak? Nah, tanahnya tanah gambut. Memang kalau nanas hidupnya tanah gambut. Iya, memang, Pak. Tanah gambut. Tapi dia ini kan dengan tenaga pupuk lah. Ini kendala di pupuk. Ya kendala di pupuk lah orang-orang yang sekarang. Karena pupuknya kan mahal. Nah, itu aja. Ini kan diintegrasikan berarti dengan sawit ya, Pak? Bukan, ini sebetulnya gini. Dia sebelum besar sawitnya dia masih menumpangkan nanas di situ. Kalau sudah nanti besar ini nggak bisa lagi. Nggak dapat Itu lagi. masih TBM ya, Pak? Iya. Buahnya nanti jadi apa? Bukan, ini kan berbeda buah ini dengan buah di sini kan. Iya. Nah, buah di sini karena dia masih subur, tanahnya belum keras, pasti besar buahnya. Tapi kalau ini udah kan keras nih tanahnya, akar-akar kelapa kan udah banyak. Oh iya. Kalau dengan kelapa ini, Pak? Ya? Dengan kelapa ini memang ditanam. Iya, memang ditanam itu. Ditanam. Jadi sebelum besar nanti dia masih bisa memanfaatkan tanahnya gitu. Kalau jarak tanam ini tidak berpengaruh ya, Pak? Nanas dengan kelapa maksudnya? Ya, dengan kelapa dengan sawit itu, Pak? Untuk pemupukan. Iya, ada pengaruh kuat. Karena dia gini aja, dia orang itu kan main tenaga pupuk, tapi cuma di pupuk pun ini sawitnya yang makan, karena sawit dia sendiri. Iya. Ada di situ aja dia. Tapi kalau orang mau numpang di sini dia rugi, merasa rugi. Karena kalau di pupuknya itu nanas, itu sawitnya yang makan. Nah, Kelapa, nanas dengan sawit satu kepemilikan dulu. iya satu kepemilikan dia. Dia kalau orang di sini kan biasanya main sewa tanah. Disewakannya tanahnya itu untuk nanas. Jadi kalau ini mau disewakan udah rugi. Iya. Jadi Selain pemupukan, apa kendalanya ini? ya kendalanya cuma di situ aja, cuma di pupuknya aja. Kendala masyarakat di sini pupuknya aja. Yang berat itu. Yang berat tinggi itu. harganya. Berat. Ada nggak Pak pemerintah? Racunnya lah, pupuk dengan racun lah. Ada nggak apa dari pemerintah dikasih bantuan gitu? Ada ya, Pak? Ya, setahu kita selama ini belum ada yang dikasih orang gitu. Itulah yang paling diapakan masyarakat ini sekarang. Paling dibutuhkan ya. Nah, paling dibutuhkan pupuk. Tapi selama ini tak ada, sedangkan ini aja lah dulu seperti jalan-jalan kita ini. Kan di sini kan hasil pertaniannya nanas. Iya. Itu kan jalannya banyak betul jalan gitu. Kenapa nanas kemarin sampai busuk di sini banyak. Karena itu hancur betul. Iya. Sana pun hancur. Nah, jadi di situ pernah sampai 2 hari mobil. Busuk semua buah, petani belum makan. Kalau kayu yang di pinggir itu ya, Pak? Ini kayu mau ditanam, mau ditanam. Berarti sawitnya ini Pak, waktu masih kecil penghasilannya dari nanas nih Pak. Iya dari nanas. Ini rata-rata Tanjung Pal ini boleh dibilang nanas itulah ya bagi orang yang ekonominya rendah. Berarti kalau udah besar sawitnya nanasnya nggak dilanjut. Nggak ada lagi, nggak bisa lagi. Nah ini modelnya kalau udah sawitnya macam mana lagi namanya? Dia udah terus ini dia. Mana nggak usah lagi.
Berarti kalau misalnya untuk pemupukan sawit bisa diambil dari keuangan dari nanas, hasil nanas ya Pak? Ya begitulah ya kalau istilahnya melebihi kan gitu. Kalau tak melebihi ya itu aja. Karena macam ini nanas nih ya. Ini kan kemarin dipupuknya, dirawat 1 tahun, makanya penjualannya enggak apa kan gitu Pak. Jadi merasa rugi, masyarakat di jauh ruginya. Jadi kan nanas dari sini kan ke Jakarta larinya. Jakarta nih, ini masuk mobil Jakarta semua nih berangkatnya. Jadi nanas Tanjung Pal inilah yang termasuk yang terbagus di, boleh dikatakan di Riau. Tanjung Pal nomor 1 nanas. Daripada Palembang masih kalah Palembang. Daripada Jambi masih kalah Jambi. Itu aja. Karena macam ini nanas nih ya. Ini kan kemarin dipupuknya, dirawat 1 tahun, makanya penjualannya enggak apa kan gitu Pak. Jadi merasa rugi, masyarakat di jauh ruginya. Jadi kan nanas dari sini kan ke Jakarta larinya. Jakarta nih, ini masuk mobil Jakarta semua nih berangkatnya. Jadi nanas Tanjung Pal inilah yang termasuk yang terbagus di, boleh dikatakan di Riau. Tanjung Pal nomor 1 nanas. Daripada Palembang masih kalah Palembang. Daripada Jambi masih kalah Jambi. Nah, cuma itulah tadi istilahnya pemerintah itu harusnya bisa membantu. Jadi kalau bantuan belum ada ya Pak? Ya nampaknya setahu saya kan gitu kan. Tahu waktu kemarin bantuannya ya subsidi itulah. Tapi sekarang subsidi nggak ada lagi. Udah ditarik ya? Iya, nah, mungkin udah tarik kan. Itu Pak, semua kan. Itu aja lah Pak yang mungkin kami bisa Iya. untuk tugas kami. Dari hasil survei yang kami lakukan di Desa Penyengat Kabupaten Siak, maka saran yang kami dapat berikan kepada petani agroforestry ke depannya untuk mengintegrasikan tanaman nanas yang merupakan tanaman utama dengan tanaman jangka panjang berupa tanaman geronggang. Dikarenakan tanaman geronggang dapat tumbuh baik di lahan gambut, sehingga tanaman geronggang menjadi pilihan yang tepat untuk dibudidayakan di lahan gambut, khususnya di Desa Penyengat, Kabupaten Siak. Kemudian, tanaman geronggang dapat dipanen 10 tahun dengan harga per batang 3,5 sampai dengan 4,2 juta. Sembari geronggang dapat dipanen, petani mendapatkan penghasilan 3 bulan sekali dari tanaman cabai merah. Dan setelah 1 tahun, tanaman pisang dan nanas dapat dipanen. Dan petani hidup dari hasil jual tanaman pisang dan tanaman nanas. Setengah penjualan dari cabai merah dapat dialihkan untuk pembelian pupuk semua tanaman. Tanaman geronggang ditanam sebagai tanaman pagar dengan tanaman utama yaitu tanaman nanas, dan tanaman pisang digunakan sebagai tanaman naungan bagi tanaman cabai. Berikut merupakan gambar ragam tanaman tumpang sari yang kami sarankan ataupun rekomendasikan kepada petani agroforestry di Desa Penyengat, Kabupaten Siak. Dengan luas lahan 0,5 hektar, dengan jarak tanam 2x3, didapatkan 833 populasi tanaman nanas. Dan tanaman nanas ini sebagai tanaman utamanya. Kemudian dengan jarak tanam 6x6 didapatkan 128 populasi geronggang, dan tanaman geronggang ini sebagai tanaman pagar. Kemudian dengan jarak 4x6 didapatkan 208 populasi tanaman pisang. Tanaman pisang ini sebagai tanaman naungan untuk cabai, untuk tanaman cabai dan tanaman nanas. Kemudian yang terakhir yaitu dengan jarak tanam 0,6x1 didapatkan 910 populasi untuk tanaman cabai, dan tanaman cabai ini sebagai penghasil tambahan. Sekian penyampaian dari kami tentang agroforestry kompleks yang berada di Desa Penyengat, Kabupaten Siak. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.